Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yasinta Embu Ika. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni Strategi Pembelajaran Fisika, yang merupakan mata kuliah dasar dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah wajib pada semester 2 ini membahas tentang teori belajar dan filosofi pembelajaran fisika, kurikulum dan strategi pembelajaran termasuk pengelolaan pembelajaran dan interaksi belajar mengajar. Pada perkuliahan ini, metode yang saya gunakan mengacu pada metode DAA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan mudah dan menarik. Dalam menyajikan materi perkuliahan, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang meliputi aspek sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan yang kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan ke dalam sub CPMK yang terbagi dalam 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sub CPMK mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori belajar dan filosofi pembelajaran fisika yang menjadi landasan dalam pengembangan strategi pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan standar ISTI serta kurikulum yang berlaku untuk pembelajaran fisika di jenjang pendidikan menengah. 3. Mampu memahami dan menentukan strategi pembelajaran fisika yang relevan, efektif, dan sesuai dengan karakteristik materi, peserta didik, dan tujuan pembelajaran. 5. Mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode, dan model pembelajaran seperti inquiry, problem-based learning, project-based learning, pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 6. Mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan pengelolaan pembelajaran fisika meliputi pengelolaan kelas, waktu dan sumber belajar untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. 7. Mahasiswa mampu merancang media pembelajaran fisika yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik materi. 8. Mahasiswa mampu membangun interaksi belajar mengajar yang kolaboratif, inspiratif, dan memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan instrumen penilaian autentik untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran fisika secara holistik. Selanjutnya, pada pokok bahasan mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika terdiri dari teori belajar dan filosofi pembelajaran, standar isi atau kurikulum fisika sekolah, konsep strategi pembelajaran, pendekatan, metode dan model pembelajaran fisika, pengelolaan pembelajaran fisika, penggunaan media dan sumber belajar fisika, keterampilan mengajar, teknik bertanya dan strategi memotivasi siswa, dan instrumen penilaian pembelajaran fisika. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur, antara lain buku teori belajar, buku strategi pembelajaran, buku psikologi pembelajaran,
buku strategi pembelajaran fisika, buku teks fisika yang menyertakan pendekatan pembelajaran seperti buku teks fisika dasar, buku teks fisika SMA, SMP, dan artikel penelitian tentang strategi pembelajaran fisika. Interaction menggambarkan proses ketika saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Pada tahap ini, saya menggunakan metode student-centered learning, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Metode student-centered learning yang saya terapkan pada mata kuliah strategi pembelajaran fisika adalah dengan membentuk grup atau kelompok diskusi agar mahasiswa saling tukar pendapat terkait materi yang saya berikan. Metode discovery learning saya gunakan saat memberikan tugas kepada mahasiswa dengan tujuan mahasiswa secara aktif mencari jawaban secara mandiri. Selanjutnya, tahap akhir adalah assessment. Indikator yang saya gunakan dalam evaluasi adalah kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Hasil evaluasi yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Saya juga menggunakan platform Edlink pada sistem informasi akademik Universitas Flores untuk mengakses kalender akademik, jadwal kuliah, presensi mahasiswa, dan memantau pengumpulan tugas individu, pelaksanaan kuis, dan lain-lain. Itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran fisika. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, terima kasih. Pertahankan kehadiran untuk kedepannya ya. Oke. Baik. Sebelum saya memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview kalian semua karena kalian ini adalah calon guru masa depan. Jadi paling tidak sebagai seorang calon guru, kalian harus tahu apa itu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Kira-kira pernahkah Anda mendengar ketiga istilah tersebut? Oke. Silakan yang pernah mendengar atau membaca, silakan memberikan komentar tentang model pembelajaran, metode, dan pendekatan pembelajaran. Ada yang bisa? Ayo, yang bisa silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pendekatan adalah sudut pandang atau filosofi umum dalam pemilihan metode serta model pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara strategi khusus yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan pendekatan dalam pembelajaran. Serta model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang sistematis yang menggambarkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara terstruktur. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Metode itu apa? Cara seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kalau pendekatan apa? Cara pandang guru atau pedoman yang dilakukan, yang dipakai oleh guru dalam menjelaskan atau mendefinisikan proses pembelajaran. Tadi sudah ada metode, pendekatan, yang berikut adalah model pembelajaran.
Model pembelajaran itu apa? Model pembelajaran itu adalah desain dari sebuah pembelajaran tersebut, termasuk pendekatan dan metode pembelajaran. Bisa diingat ini? Nah, baik. Maka dari itu, pelajaran kita hari ini berkaitan dengan pendekatan, metode, dan model pembelajaran fisika. Kita tahu bahwa pendekatan, model, dan metode pembelajaran itu sangat banyak. Namun di kelas pembelajaran fisika, model, metode, dan pendekatan itu dibedakan menjadi pendekatan saintifik, terus metodenya itu ada metode eksperimen, ada metode demonstrasi, ada metode diskusi. Yang berikut, untuk model pembelajaran dalam fisika, ada model pembelajaran project based learning, itu berkaitan dengan praktikum. Terus model pembelajaran berbasis masalah. Model apa lagi? Model inquiry. Model apa lagi? Discovery learning, dan lain-lain. Bisa? Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat uraian materi berikut. Di sini dikatakan pendekatan adalah cara pandang atau titik tolak dalam merancang proses pembelajaran yang menjadi dasar bagi pemilihan metode dan model pembelajaran. Dalam fisika itu contoh pendekatan itu ada pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, pendekatan problem based. Dalam problem based itu dibagi menjadi dua, ada problem based learning, ada juga project based learning. Itu berkaitan dengan pendekatan. Yang berikut metode pembelajaran. Definisinya, metode pembelajaran itu adalah cara atau langkah sistematis yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Contoh metode tadi yang sudah kita sebutkan tadi, apa tadi? Ada metode eksperimen, metode demonstrasi, metode diskusi, ada juga metode ceramah. Berikut model pembelajaran dalam fisika. Istilah model pembelajaran itu sendiri adalah kerangka sistematik atau pola yang digunakan seorang guru sebagai pedoman dalam menyusun pembelajaran secara menyeluruh dari perencanaan hingga evaluasi. Model ini mencakup filosofi, prosedur, dan sintaks pembelajaran. Contohnya, misalnya ketika kita mau menyusun perangkat pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Berarti langkah-langkah pembelajaran yang dibuat itu harus memenuhi karakteristik dari sintaks dari discovery learning. Bisa paham sampai di sini? Berikut adalah contoh model itu. Perhatikan di situ contoh model itu, model inquiry learning. Itu siswa merumuskan pertanyaan, merancang, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan. Berikut model project based learning. Itu siswa membuat atau merancang alat peraga seperti kincir angin dan lain-lain, atau merancang miniatur dari PLTA, bisa seperti itu. Yang terakhir, contoh yang terakhir itu model cooperative learning. Itu siswa belajar dalam kelompok dengan peran tertentu, misalnya membedah konsep listrik. Bisa paham sampai di sini? Oke, baik. Jika kalian sudah paham, bolehkah kita diskusi beberapa hal berkaitan materi hari ini? Bisa. Oke, segera bentuk kelompok supaya kita mendiskusikan hal-hal yang akan saya bagikan hari ini.
Saya beri waktu, karena masing-masing kelompok mendapat 1 soal diskusi, jadi saya beri waktu 5 menit ya. Ada yang sudah? Ada kelompok yang sudah selesai? Oke, 1 menit lagi. Ya, waktu selesai. Dari ketiga kelompok, kira-kira kelompok mana yang akan presentasi lebih dahulu? Oke, silakan kelompok 1 langsung berdiri dari tempat duduk ya. Selamat pagi Ibu serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman yang menjelaskan, waktu dari depan, silakan. Baik, untuk pertanyaannya, diskusikan perbedaan antara pendekatan, metode dan model pembelajaran serta berikan contoh penerapan dalam pembelajaran fisika di SMA. Jadi, jawaban kami yaitu perbedaan antara pendekatan, metode dan model. Itu pertama, pendekatan itu adalah cara pandang atau filosofi umum dalam merancang pembelajaran. Karakteristik dalam pendekatan itu bersifat menyeluruh, menjadi landasan utama. Contoh umumnya seperti pendekatan saintifik, konstruktivisme, dan kontekstual. Sedangkan metode itu adalah cara atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Karakteristiknya lebih operasional dan teknis. Contoh umumnya seperti metode eksperimen, metode tanya jawab, ceramah, dan diskusi. Yang ketiga itu adalah model, yaitu desain sistematis yang menggambarkan langkah-langkah pembelajaran secara terstruktur. Karakteristiknya bersifat strategis dan terorganisir. Contoh dari model ini adalah seperti model inquiry, problem based learning, dan discover learning. Terus penerapannya dalam pembelajaran fisika di SMA itu kami ambil materinya di hukum Newton. Jadi pendekatannya yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Itu siswa diajak untuk mengamati fenomena benda bergerak, menanyakan mengapa benda bisa bergerak atau berhenti, mencoba melakukan percobaan, menalar hubungan antara gaya dan percepatan, dan mengkomunikasikan hasil temuan mereka. Terus metode yang digunakan di sini yaitu metode eksperimen dan diskusi kelompok, yaitu di mana siswa melakukan percobaan menggunakan troli, neraca pegas, dan lintasan datar untuk mengamati bagaimana massa dan gaya mempengaruhi percepatan.
Setelahnya, siswa mendiskusi untuk membandingkan hasil dan menarik kesimpulan. Terus model yang digunakan di sini yaitu model inquiry terbimbing. Itu guru memberikan panduan berupa pertanyaan pemicu dan langkah eksperimen, sementara siswa mengeksplorasi jawaban dan menyusun kesimpulan tentang buku Newton 1, 2, dan 3 berdasarkan data yang mereka dapatkan sendiri. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke Bapak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus. Oke, silakan duduk kelompok 1, kelompok 2. Cukup satu saja yang berdiri ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya mewakili teman kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, diskusikan tentang perbedaan pendekatan, metode, dan model pembelajaran serta contohnya dalam pembelajaran fisika SMP. Jadi yang pertama, pendekatan. Pendekatan merupakan cara pandang umum atau filosofi dasar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, metode merupakan cara atau teknik spesifik yang digunakan untuk mengimplementasikan pendekatan. Yang ketiga, model. Model merupakan kerangka sistematik dari pendekatan dan metode yang digunakan secara konsisten untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh penerapan dalam pembelajaran fisika di SMP, di sini kami ambil topik tentang getaran dan gelombang di kelas 8. Yang pertama, pendekatan itu menggunakan pendekatan saintifik, di mana siswa diajak mengamati peristiwa gelombang air, menanya, melakukan eksperimen sederhana, menalar hasil, dan mengomunikasikan temuan. Kemudian metode, di sini kami menggunakan metode eksperimen, di mana siswa membuat gelombang menggunakan tali atau air di baskom untuk melihat frekuensi, panjang gelombang, dan amplitudo. Yang terakhir ada model. Di sini kami menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, di mana guru membimbing siswa melalui tahap-tahap merumuskan pertanyaan, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, mencatat data, dan menarik kesimpulan. Sekian dari kami, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Yang berikut, kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan pertanyaan, diskusikan tentang perbedaan antara pendekatan, metode, dan model pembelajaran beserta contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Baik, tentang perbedaan antara pendekatan, metode, dan model pembelajaran, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh dua kelompok sama dengan jawaban kami. Langsung saja saya akan menjawab tentang contoh penerapan dalam pembelajaran IPA SD kelas 5. Jadi materi yang kami gunakan ini materi tentang perubahan wujud benda. Pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik, di mana guru mengajak siswa mengamati proses mencairnya es batu, menanya kenapa bisa mencair, kemudian mencoba memanaskan lilin, menalar hubungan suhu dengan perubahan wujud, lalu mengomunikasikan hasil pengamatan. Kemudian metode yang digunakan yakni metode demonstrasi dan eksperimen sederhana, di mana guru menunjukkan proses mencair dan menguap menggunakan benda-benda sederhana, lalu siswa mencoba melakukan sendiri dalam kelompok kecil. Model pembelajaran yang digunakan inquiry terbimbing, di mana siswa diarahkan guru untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan apa yang menyebabkan benda berubah wujud melalui langkah-langkah observasi, pengumpulan data, diskusi kelompok, dan penyimpulan. Sekian saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk ketiga kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi hari ini.
Simpulan dari pertanyaan diskusi itu, diskusi yang kalian diskusikan tadi adalah setiap materi pembelajaran, penggunaan metode, model, dan pendekatan itu tidak sama. Semua itu tergantung dari pemilihan materi dan karakter dari peserta didik. Saya contoh tadi, hukum Newton itu untuk materi hukum Newton, model yang digunakan tadi kelompok 1 menggunakan model apa? Inquiry terbimbing. Terus pendekatannya scientific, berarti dalam proses pembelajarannya itu harus memenuhi 5M, yaitu menanya, apalagi? Mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Saya ulangi lagi, dalam pendekatan saintifik itu ada menanya, mengamati, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Saya rasa paham semua dari arti dari 5M ini toh? Ya, oke. Dengan berakhirnya presentasi dari masing-masing kelompok, maka saya memberikan kesimpulan dari perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan hari ini, ringkasannya secara umum itu, pendekatan itu adalah cara pandang atau strategi umum dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan metode itu adalah teknik atau langkah praktis dalam mengajar. Dan yang terakhir itu model pembelajaran itu merupakan kerangka sistematik menyeluruh dalam pembelajaran, termasuk pendekatan dan metode pembelajaran. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, karena semua sudah paham, pertemuan kita hanya sampai sekian. Sampai jumpa di tatap muka berikutnya. Terima kasih juga atas partisipasi kalian. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat adanya. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula.